Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Cahyaningsih dengan NIM 202405010236. Kelas B, Prodi Perbankan Syariah. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Akad Salam yang dibimbing oleh Bapak Dr. Muljibir Rahman, SEI, ME, SY. Yang pertama akan membahas tentang pengertian akad salam. Salam berasal dari kata as-salaf yang artinya pendahuluan, karena pemesanan barang menyerahkan uangnya di muka. Para ahli fikih menamainya al-muhawij atau barang-barang mendesak, karena ia sejenis jual beli yang dilakukan mendesak walaupun barang yang diperjualbelikan tidak ada di tempat. Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Dasar hukum akad salam. Yang pertama, dari Al-Quran yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." Ayat ini menyerukan agar umat Islam menepati janji dan akad yang telah dibuat, menegaskan pentingnya pemenuhan kesepakatan dalam setiap transaksi, termasuk akad salam. Kemudian yang kedua, dari hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa melakukan salaf atau salam, hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas untuk jangka waktu yang diketahui. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang ketiga, ijma. Kesepakatan ulama atau ijma akan bolehnya akad salam dikutip dari pernyataan Ibnu Muzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah bersepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk mendukung urusan manusia, pemilik lahan pertanian, perkebunan, ataupun perniagaan. Terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan. Maka jual beli salam diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Ketentuan ijma ini secara jelas memberikan legislasi praktik pembiayaan atau jual beli. Rukun akad salam. Yang pertama, penjual atau al-maslam merupakan pihak yang menerima pesanan dan akan menyerahkan barang atau jasa di waktu mendatang. Kedua, pembeli atau al-muslim merupakan pihak yang memesan barang atau jasa dan membayar di muka. Ketiga, barang pesanan atau al-muslam merupakan barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya, jenis, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahannya juga harus sudah ditetapkan. Keempat, harga atau rasul mal. Harga harus jelas, terukur, dan diserahkan di muka sebagai modal pembelian. Kelima, ijab dan qabul atau sikhat akad. Ini adalah pernyataan kehendak dari kedua belah pihak untuk melakukan akad, bisa secara lisan ataupun tertulis. Contohnya, penjual mengatakan, "Saya jual ini," dan pembeli menjawab, "Saya beli itu." Disusul kesepakatan harga, waktu serah terima, dan spesifikasi barang. Syarat akad salam. Yang pertama, barang harus jelas spesifikasinya. Maksudnya itu, barang yang dipesan harus memiliki sifat, ukuran, kualitas, dan kuantitas yang jelas dan rinci untuk menghindari kesalahpahaman. Contohnya jenis buah, jumlah liter, atau spesifikasi teknis lainnya harus disebutkan. Kedua, harga dibayar lunas di awal akad. Berarti pembeli wajib membayar harga barang secara penuh saat akad disepakati. Ketiga, waktu dan tempat penyerahan itu harus jelas. Maksudnya, pengirim barang harus ditentukan dengan jelas. Barang harus tersedia dan bisa diserahkan sesuai waktu yang disepakati di awal.
Keempat, barang bukan dari jenis yang dilarang diperjualbelikan, berarti barangnya itu harus bersifat suci, bermanfaat, milik penjual secara sah, ada wujudnya, dan tidak diharamkan oleh agama atau hukum. Contohnya, barang yang diperbolehkan itu meliputi barang yang berguna dan tidak haram seperti makanan, pakaian, atau elektronik. Sedangkan barang yang haram adalah seperti narkoba, babi, bangkai, dan minuman keras. Hikmah dan tujuan. Yang pertama, membantu petani atau pengusaha modal kecil. Akad salam memberikan modal awal bagi produsen yang kesulitan mencari pendapatan untuk memulai proses produksi. Dana yang dibayarkan di muka oleh pembeli dapat digunakan produsen untuk membeli bibit, pupuk, atau peralatan tanpa harus berhutang dengan bunga. Yang kedua, memastikan kelangsungan produksi. Hasil produksi petani sudah memiliki pembeli yang pasti sejak awal, sehingga mengurangi resiko kegagalan panen yang tidak terasa pasar. Produsen mendapatkan pendapatan yang lebih stabil dan terencana karena ada kepastian akan terserapnya hasil produksi sesuai kesepakatan, memberikan keluasan bagi penjual untuk memenuhi permintaan pembeli dengan kualitas dan waktu yang disepakati. Dan yang ketiga, menghindari riba dalam transaksi jual beli. Akad salam adalah solusi syariat Islam untuk terhindarnya dari riba, sebagaimana anjuran setelah larangan memaksa riba. Sistem pembayaran penuh di muka dalam akad salam dirancang untuk sesuai dengan prinsip keadilan dan menghindari sistem utang-utang berbunga yang dilarang. Adapun contoh praktis dari akad salam ini, yang pertama, seorang petani menjual hasil panen padi 2 bulan sebelum panen. Kemudian pembeli membayar lunas di awal, barang diserahkan saat panen sesuai kesepakatan. Dan kemudian contoh yang kedua, Anda memesan ponsel dengan spesifikasi tertentu, merek, RAM, warna, dan melakukan pembayaran penuh saat itu juga. Penjual kemudian akan mengirimkan ponsel tersebut sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah ditentukan di awal. Itulah tadi penjelasan materi dari saya, semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.